Azrul Ananda diminta tindaklanjuti masalah internal manajemen Persebaya. Eduardo Perez tanggapi kritik dengan tenang, fokus benahi performa Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya buka kans turunkan Diego Mauricio di derby Jatim lawan Arema FC. Ex-pelatih PSM Makassar bisa jadi lawan musim ini, Persebaya incar Tavares gantikan Edu Perez. Tagar Edu out, menggema lagi. Nasib pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez kembali di ujung tanduk. Masalah internal manajemen jadi sorotan. Manajemen Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan setelah tim gagal menunjukkan performa yang memuaskan. Azrul Ananda, sebagai salah satu tokoh penting di Persebaya, diminta untuk menindaklanjuti masalah internal yang menghantui tim. Masalah internal yang dimaksud adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara jajaran manajemen, pelatih, dan pemain. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan tim dalam mencapai hasil yang diharapkan. Azrul Ananda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan demikian, Persebaya dapat kembali menunjukkan performa yang baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Kita tunggu saja langkah-langkah yang akan diambil oleh Azrul Ananda dan manajemen Persebaya. Bonek berharap Persebaya dapat segera menyelesaikan masalah internal dan kembali menunjukkan performa yang baik. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh Azrul Ananda dapat membawa hasil yang positif bagi tim Persebaya. Eduardo Perez tanggapi kritik bonek. Hasil seri itu melanjutkan tren inkonsistensi Persebaya Surabaya yang membuat sebagian pendukung merasa kecewa. Kritik mulai berdatangan, baik terkait pendekatan taktik, proses transisi maupun efektivitas permainan Persebaya. Menanggapi berbagai kritik tersebut, pelatih Persebaya, Eduardo Perez memilih bersikap tenang. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa tekanan adalah bagian alami dari dunia sepak bola dan ia menyambut semua pendapat dengan penuh respek. Ia menegaskan bahwa kritik bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dipahami dan dijadikan dorongan untuk bekerja lebih baik. Eduardo menyebut dirinya tetap fokus pada pekerjaannya dan mempercayai kualitas semua pemain yang dimiliki Persebaya. Eduardo kemudian menjelaskan bahwa laga melawan Persik berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim saling mengenal gaya bermain karena sudah bertemu di pramusim, sehingga duel berlangsung terbuka dan berjalan seimbang. Persebaya incar Tavares gantikan Edu Perez. Bernardo Tavares, ex-pelatih PSM Makassar, berpeluang kembali ke Super League dalam waktu dekat ini. Tavares melatih PSM Makassar musim 2022 hingga 2025. Ia mempersembahkan satu gelar juara Liga 1 kepada PSM Makassar, yaitu musim 2022-2023. Juga membawa PSM Makassar menjadi finalis AFC Cup Zona ASEAN 2022 hingga 2023 dan semifinal ASEAN Cup 2024-2025. Tavares mencatatkan 129 pertandingan bersama PSM Makassar. Hasilnya, Bernardo Tavares memberikan 55 kemenangan, 44 imbang, dan 30 kekalahan. Bernardo Tavares kemudian mundur dari PSM Makassar 1 Oktober 2025. Ia belum terikat kontrak dengan klub lain setelah mundur melatih Yuran Fernandes. Rumor terbaru Persebaya Surabaya tertarik mendatangkan Bernardo Tavares. Pelatih kelahiran Portugal itu digadang-gadang akan menggantikan Edu Perez. Suporter Persebaya Surabaya tak puas kinerja Edu Perez. Manajemen Persebaya Surabaya sudah merespons dinamika yang terjadi. Diego Mauricio siap turun hadapi Arema FC. Persebaya Surabaya membuka peluang menurunkan striker Diego Mauricio saat menghadapi Arema FC pada laga derby Jawa Timur dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Hal ini disampaikan pelatih Eduardo Perez Moran yang menegaskan bahwa Diego berada dalam kondisi fit dan siap bermain, meski pada beberapa laga sebelumnya tidak diturunkan. Eduardo menjelaskan bahwa keputusan tidak memainkan Diego dalam laga kontra Persik Kediri bukan karena masalah fisik maupun non-teknis, melainkan pilihan strategi dan kebutuhan profil pemain yang berbeda. Menurutnya, keputusan memainkan pemain lain seperti Rizky pada laga sebelumnya dilakukan karena menyesuaikan situasi permainan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan Diego menjadi opsi penting saat melawan Arema FC. Sementara terkait derby Jawa Timur lawan Arema FC, Eduardo menilai ada tekanan dan makna emosional tersendiri sehingga Persebaya akan menyiapkan tim dengan intensitas lebih tinggi. Tagar Eduardo Perez out menggema. Suara itu kembali menggema, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Edu out, Edu out. Seruan yang lahir dari tribun bonek di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik sore itu terdengar jelas bahkan sebelum peluit panjang dibunyikan wasit. Dan ketika laga berakhir imbang 1-1 antara Persik Kediri vs Persebaya Surabaya, nyanyian itu berubah menjadi teriakan kolektif, semacam peringatan bahwa kesabaran pendukung mulai mencapai titik didih. Tagar Edu out jadi nyanyian bukan sekedar tagar. Mereka bukan sekedar kecewa karena hasil seri, tapi karena pola yang terus berulang. Unggul lebih dulu, kehilangan fokus, dan gagal menutup pertandingan dengan kemenangan. Bonek ingin Persebaya kembali seperti yang mereka kenal, berani, ngotot, dan berkarakter. Derby panas jadi titik penentuan. Dan kini situasi semakin berat. Laga berikutnya bukan sembarang pertandingan. Derby Jawa Timur melawan Arema FC sudah menunggu di depan mata. Sebuah duel yang syarat emosi, harga diri, dan makna sejarah bagi dua kota yang tak pernah benar-benar akur dalam urusan sepak bola. Kurang berani merombak total jajaran manajemen. Persebaya Surabaya saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan performa tim. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya keberanian manajemen untuk melakukan perubahan total dalam jajaran tim. Manajemen Persebaya dianggap terlalu berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga tim tidak dapat berkembang dengan maksimal. Beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa Persebaya perlu melakukan perubahan besar-besaran dalam jajaran manajemen untuk meningkatkan performa tim. Kekurangan ini membuat Persebaya kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim lain di kompetisi. Manajemen perlu mempertimbangkan untuk melakukan perubahan signifikan dalam tim untuk meningkatkan hasil. Kita berharap Persebaya dapat segera menemukan solusi untuk meningkatkan performa tim. Semoga perubahan dapat segera dilakukan dan membawa hasil yang positif. Menurut dulur semua, perlukah jajaran manajemen melakukan perombakan secara total? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persebaya kena denda 25 juta rupiah. Klub Persebaya Surabaya dijatuhi sanksi denda sebesar 25 juta rupiah oleh Komite Disiplin PSSI. Hukuman tersebut diberikan karena panitia pelaksana panpel pertandingan dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo alias GBT pada laga Persebaya versus Persija Jakarta Sabtu 18 Oktober 2025. Keputusan itu tertuang dalam hasil sidang Komdis PSSI yang digelar pada 23 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, Komdis menilai bahwa panpel Persebaya tidak mampu mencegah masuknya supporter tim tamu, padahal aturan kompetisi melarang hal tersebut. Putusan terhadap kedua klub itu diumumkan secara bersamaan melalui dokumen resmi hasil sidang Komdis pada 23 Oktober 2025. Saat ini, Persebaya Surabaya menempati posisi ke-9 klasemen sementara dengan torehan 14 poin. Tim berjuluk Bajul Ijo tengah berupaya memperbaiki performa agar bisa kembali naik ke papan atas klasemen.
Akhirnya Persebaya main tanpa gangguan kartu. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, mengungkapkan rasa syukurnya setelah timnya berhasil melewati pertandingan sebelumnya tanpa ada pemain yang terkena akumulasi kartu. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi skuad Bajul Ijo dalam mempersiapkan laga melawan Persik Kediri pada malam ini, Jumat 7 November 2025 di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik. Ini menandakan bahwa Persebaya akan memasuki pertandingan mendatang dengan skuad lengkap dan tidak terhambat oleh akumulasi kartu. Namun, Edu juga mengingatkan bahwa situasi seperti ini bisa saja berubah. Pemain yang terkena akumulasi bisa menyulitkan tim dalam pertandingan selanjutnya. Salah satu contoh adalah Leo Lelis yang masih harus absen akibat akumulasi kartu saat pertandingan melawan PSBS Biak.